Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar. Ya. Di sini Ustazah akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, yang kemarin kalau kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat, ada bagaimana kalau pangkatnya itu kalau bilangannya ditambahkan dan sebagainya ya. Baiklah, di sini Ustazah akan melanjutkan yaitu tentang bilangan yang pangkatnya 0 dan bilangan yang pangkatnya negatif. Nah, seperti apa? Mari kita pelajari bersama. Oke, bilangan pangkat 0. Bagaimana kita akan membuktikan bilangan pangkat 0 itu? Perhatikan kembali bentuk berikut yang kemarin kita pelajari. A pangkat M per A pangkat N. Kalau bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama dan itu dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Betul. Nah, jika pada bentuk tersebut nilai M sama dengan nilai N, maka M dikurangi N kan 0. Nah, itu merupakan bilangan berpangkat 0. Ya. Nah, di sini Ustazah kasih contoh, di sini ada 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Karena pangkatnya karena bilangan pokoknya sama-sama 5, maka pangkatnya bisa kita kurangi ya nak ya, karena dibagi maka dikurang. 3 dikurangi 3 adalah 0. Oh, jadi 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 itu berapa ya? Nah, kita ke ruas kanan sini nak. 5 pangkat 3 itu kan artinya 5 kali 5 kali 5. Ya kan? Yang bawah juga 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 kali 5 kan sama ya. Nah, maka di sini bisa dicoret ya nak ya. Bentar. Nah, di sini bisa dicoret. Set, set. Nah, jadi sama-sama dapat 1. Sini juga dapat 1, ya enggak? Nah, 1 dibagi 1 adalah 1. Nah, berarti 5 pangkat 0 itu adalah 1. Gitu. Itu untuk membuktikan itu, nak. Kita lanjutkan. Nah, untuk A pangkat 4 per A pangkat 4 itu di sini pangkat 4 ya nak ya, yang benar ya. Aduh, salah ketik deh. Ya. A pangkat 4 per A pangkat 4. Karena dibagi dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dikurangi 4 dikurangi 4, A pangkat 0 ya. 4 dikurangi 4 0 kan. Nah, sama kayak ini tadi nak. A kali A kali A kali A per A kali A kali A kali A sama-sama dicoret ceret. Jadinya 1 1 dibagi 1 1. Nah, jadi A pangkat 0 itu adalah 1. Intinya gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah semua bilangan 0 jika dipangkat, semua bilangan selain 0 jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, jadi selain 0 ya nak ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misalkan 5 pangkat 0 ya 1. 100.000 pangkat 0 ya 1. 1 per 2 pangkat 0 ya 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 adalah 1. Nah, kita ke selanjutnya adalah tentang bilangan negatif. Pangkat negatif ya, bilangan pangkat negatif. Nah, Ustazah kasih contoh lagi, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 4. Karena sama-sama 5 ya, pangkatnya bisa kita kurangi, 3 kurangi 4 adalah min 1. Nah, sekarang kita ke ruas kanan ini, nak. 5 pangkat 3 itu kan artinya 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini bisa kita coret, nak. Di sini kita coret 3. Di sini kita juga coret 3. Nah, di sini masih tersisa 1 ya, nak ya. Ya, ini sama-sama 5. Sama-sama dibagi 5 kali 5 kali 5, jadi sini dapat 1, sini juga 1 ya kan. 1 kali 5 1 kali 5 adalah 5. Di atas ini ada 1, berarti 1 per 5. Oh, maka 5 pangkat negatif 1 itu adalah 1 per 5. Gitu ya. Kemudian yang di sini, ini turun ke bawah.
Wes nggak apa-apa ya. Jadi A pangkat 3 per A pangkat 5. Apa A pangkat 3 per A pangkat 5 artinya A pangkat 3 per 3 min 5 karena dibagi maka pangkatnya dikurang. 3 dikurangi 5 adalah min 2 ya. Nah, hasilnya berapa? Kita ke ruas kanan sini, Nak. Ya, kita ke ruas kanan sini. Nah, A kali A kali A itu adalah A pangkat 3 ya. Dan A pangkat 5 itu adalah A kali A kali A kali A kali A. Ya, kita boleh mencoret karena yang atas hanya 3, maka yang bawah juga hanya boleh nyoret 3. Berarti masih tersisa A pangkat A kali A, masih tersisa 2. A kali A adalah A kuadrat. Nah, berarti A pangkat min 2 itu artinya 1 per A kuadrat. Wah, di sini ada sesuatu yang bisa antum simpulkan ya, Nak ya. Nah, jadi Nak, kalau ada pangkat negatif itu artinya 1 per. Ini 5 pangkat negatif 1, 1 per. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ketika ada bilangan, kita misalkan A, dipangkatkan negatif pangkat N, maka hasilnya adalah 1 per. Bilangan itu sendiri dengan pangkatnya sama seperti yang di sini, cuman di sini berubah menjadi positif. Nah, itu. Paham ya? 1 per. A pangkat min N adalah 1 per A pangkat N. 5 pangkat negatif 1, 1 per 5 pangkat. Karena di sini 1, ya, di sini juga 1. Karena pangkat 1 kan sama aja, jadi nggak usah ditulis pangkat 1, nggak apa-apa. Di sini A pangkat negatif 2, artinya 1 per A pangkat 2. Ingat di sini negatif, kalau sudah 1 per, berarti jadi positif pangkatnya. Paham ya? Oke, kita ke contoh. Nah, di sini Ustazah punya 3 pangkat min 2, artinya 1 per. Ya, karena negatif. Pangkat negatif berarti 1 per 3 kuadrat. Di sini 2, di sini juga 2. Di sini bilangan pokoknya 3, tetap 3. Yang beda apa? Yang beda ini negatif jadi positif. Gitu ya. Sama dengan 1/9. Kemudian nomor 2. Kemudian nomor 2. 2 pangkat min 4. Ya. Nah, 2 pangkat negatif. Pangkat negatif berarti 1 per. Nah, 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Kemudian di sini ada Ustazah balik ya. Jadi kalau tadi 1 per 5 pangkat 3 1 per 5 pangkat 3 berarti kalau dibalik di sini kan positif ya, Nak ya. Nah, biar tidak jadi 1 per, maka 5 pangkatnya kita ganti negatif. Jadi 5 pangkat negatif 3. Itu. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan nomor 4. 1 per 36. Itu kita bisa buat menjadi 36 ini adalah 6 pangkat 2. Nah, karena di sini biar kita tahu sebenarnya kalau tidak 1 per itu 6 pangkat berapa ya? Oh, 6 pangkat negatif 2 gitu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini nomor 5 0,25. Kita mau buat menjadi pangkat negatif kayak gini ya, Nak ya. Nah, 0,25 itu berapa tuh, Us? Nah, ini pelajaran SD ya. 25 per 100. Ini bilangannya 25 ya. Kita jadikan desimal pembilangnya, penyebutnya 100 karena di belakang koma ada 2, jadi nolnya juga 2.
Kemudian ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. Sama-sama dibagi 25 dapat 1, 25 bagi 25 dapat 1, 100 dibagi 25 100 dibagi 25 dapat 4. Maka 1 per 2 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, biar tidak 1 per, maka dijadikan pangkat negatif dengan bilangan pokok sama, yang di sini pangkatnya positif jadi dijadikan negatif. Nah, kayak gitu ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu adalah begini. Kalau ada yang 2 pangkat min 3, oh berarti hasilnya negatif. 2 pangkat 3 8, berarti negatif 8. Bukan seperti itu ya. Jadi yang benar adalah kalau ini pangkatnya negatif, berarti dia 1 per. Ya, 2 pangkat min 3 berarti 1 per 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, 2 pangkat 3 itu berapa? 1 per 8. Oh, jadi 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1 per 8. Iya, gitu ya. Sekarang kita ke contoh soal. Kayak tadi, nah, bentuk pangkat negatif yang ditanyakan adalah bentuk pangkat negatif dari ini. Berarti ini kita buat apa ya? Nah, ini jawabannya di sini. 0,125 itu kita buat menjadi bentuk pecahan dulu, pecahan biasa. Ya. 125 per 1000. Karena apa? Di sini di belakang koma ada 3, maka pernya 1000. Nah, di sini sama-sama dibagi 125. Nah, di sini juga dibagi 125. Dapatnya berapa? 125 bagi 125 dapat 8, betul. 1000 dibagi 125 dapat 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya enggak? Oh, berarti 1 per 8 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Yang ditanyakan adalah pangkat negatifnya. Bentuk pangkat negatifnya. Oh, ini biar tidak 1 per, berarti jadi 2 pangkat min 3. Nah, gitu ya. Oke, next. Nah, ini bentuk sederhana dari ini, nah. 27 min 4 pangkat min 4, 9 pangkat min 6. Kita buat seperti ini. 27 itu kita buat jadi 3 pangkat 3 ya. 9 kita buat jadi 3 pangkat 2. Boleh kan ya? Nah, kenapa ini gak dianu aja? 27 dan 9 dicoret. Gak boleh. Kenapa ya kok gak boleh? Karena di sini dia masih punya pangkat. Ya, gak boleh. Jadi 27 dan 9 dicoret gak boleh karena masih punya pangkat. Nah, boleh dicoret itu kalau 27 dan 9 berdiri sendiri. 27 per 9 dicoret boleh, tapi kalau 27 pangkat, 9 pangkat, kok 27 dan 9 dicoret nggak boleh ya. Hati-hati di sini. Nah, kemudian 27 ini kita buat ini dan ini. Nah, berarti jadinya 3 pangkat 3 pangkat min 4. 3 pangkat 2 pangkat lagi min 6. Berarti karena pangkat dipangkatkan lagi, kemarin apa nak pangkatnya diapain? Iya, dikalikan, betul, dikalikan ya. Yang bawah juga begitu, 3 pangkat 2 kali min 6, sehingga 3 kali min 4 min 12, 2 kali min 6 min 12. Karena sama ya, sama, kita coret seret jadinya 1 ya kan. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Yang tadi jawabannya apa ya? Oh, C ya. Sekarang yang ini C juga. Sekarang yang nomor 3. Hasil dari ini 3 pangkat 1 min 4 pangkat. Ini harusnya 1 ya nak ya. Maaf, ini harusnya 1. Ini 1 ya. 4 pangkat min 1. Alah, harus gini. Nah, di sini setelah buat di sini ya, 3 pangkat min 1 dikurangi 4 pangkat min 1. 3 pangkat min, oh berarti 1 per. 4 pangkat min 1 per. Lah, pernya berapa? Ya ikuti ini. 3 pangkat 1, 3
3, 4 pangkat 1, 4. Udah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangkannya? Ingat, ini gampang banget, pelajaran SD kelas 4 kalau nggak salah. SD pangkat 4. SD kelas 4 ini. Kenapa? Ketika ada pengurangan dan kedua pecahan itu mempunyai penyebut yang berbeda, maka tugas kita adalah menyamakan penyebut. Nah, 3 dan 4 itu KPK-nya berapa ya? Oh iya, 12. Berarti kita menggunakan penyebutnya 12 ya. Nah, di sini kita samakan dulu ya, karena di sini tadi penyebutnya berubah, otomatis pembilangnya juga berubah ya. 3 jadi 12 karena kali berapa? Kali 4, betul. Berarti 1 juga kali 4. 1 kali 4 berapa? 4. Saya taruh sini boleh. Nah, kemudian 4 jadi 12 karena kali berapa? Karena kali 3. Berarti sini juga kali 3. Nah, berarti 1 kali 3 adalah 3. Nah, udah taruh di sini ya, udah sama ya. 4 dikurangi 3 adalah 1/12. Nah, jadi jawabannya adalah 1/12. Nah, seperti itu, nak. Seperti itu, antum bisa melihat video ini berulang-ulang biar tambah paham. Apabila belum paham, nanti bisa japri Usdeni. Nah, untuk pertemuan kali ini karena hanya ada 1 jam pelajaran yang kita pakai, silahkan ini langsung dicatat, dan Ustazah tidak memberikan tugas untuk mengerjakan soal. Tugas antum untuk pertemuan kali ini hanya mencatat ini, dan tolong bisa segera dikumpulkan. Gunakan jam KPM ini untuk mencatat. Jangan sampai ditunda-tunda nanti setelah numpuk dengan pelajaran yang lain. Gitu ya, nak ya. Segera diselesaikan catatannya, segera diupload seperti biasanya. Oke, Ustazah akhiri. Ustazah berdoa untuk antum semuanya, untuk kita semuanya, supaya selalu diberi kesehatan ya, nak ya. Sehat, jaga iman, jaga imun, makan yang banyak, makan yang bergizi, cukup istirahat, jangan terlalu banyak di depan layar HP ya. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.